adalah lokasi Eco Green Borneo di wilayah Desa Ampar Batu dan Desa Ampari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur. Lokasi ini mau dijadikan setengah hutan dan setengah pertanian, dikelola dalam bentuk permakultur. Ikutin kami terus untuk melihat lokasi di sini, sekaligus kami memetakan wilayah. Hari ini kita akan kembali menikmati indahnya alam di Barito Timur. Tapi kali ini kita tidak lagi pergi ke pasar atau museum, melainkan kita akan masuk ke dalam hutan untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam hutan yang masih belum terjamah oleh industri ekstraktif yang ada di Barito Timur. Penasaran kan? Ayo ikuti terus perjalanan tim Bulik Mananjung mengeksplor hutan Kalimantan di Kabupaten Barito Timur. Jadi Pak Hari, ini adalah rombongan perjalanan di Tanah Dayak Nasarunai, Barito Timur. Ini kulat keang namanya, yang coklat. Jadi Pak Hari, kita lagi ada di tengah-tengah ladang padi. Dan ini padinya baru-baru tumbuh, ini masih kecil-kecil. Jadi ini adalah padi gunung Pak Hari. Jadi dia tidak ke sana. Ya. Jadi kami akan lanjutkan lagi perjalanan ini karena ini masih sangat panjang Pak Hari. Kami masih mendaki-daki bukit, menuruni lembah. Jadi ikutin terus ya. Jadi Pak Hari, kami menemukan buah rambutan hutan, tapi dalam bahasa Dayaknya ini namanya tanreket. Bijinya agak kecil, terus dagingnya tebal dan kulitnya juga sangat tebal. Kalau seperti buah rambutan, tapi kalau sudah hitam, dia akan manis sekali kalau sudah berwarna hitam. Tapi kalau masih merah seperti ini dia agak sedikit asam. Jadi Pak Hari, ini ada puai dalam bahasa Dayak. Apa sih mau? Bahasa Indonesianya kecombrang lah. lain. Ini bahasa Indonesia. Aku rasa bahasa Indonesia ini. Apa sih namanya buah? Nanti kita cari di Google. Ini apa tuh dalam bahasa Dayaknya puai dan ini masih bentuk bunga. Nanti kalau dia masak rasanya manis. Coba kita buka sedikit. Khasiatnya apa? Itu buahnya untuk obat HIV. Oh, buah puai ini untuk obat HIV Pak Hari. Masih belum ada isinya karena dia masih belum matang. Hati-hati dengan duri. Banyak duri di sini. Bahasa Indonesianya bamban, ini untuk membuat tikar atau bakul. Jadi ini Lanjung. masih buat lanjung. Ini bagus sekali Pak Hari. Ini lihat besar-besar pohonnya ini. Selain rotan lah yang biasa dipakai itu. Iya. Selain pakai rotan, orang Dayak menggunakan waman. Banyak lagi belum ada di sana pala. Iya, Mo. Danau di situ, aku sudah basah. Jadi Pak Hari, ini ada salah satu pohon karet yang terkenal di Kalimantan. Karena kebanyakan orang Kalimantan ini petani, jadi mereka sumber hasil pencariannya dengan menoreh karet atau memantat. Jadi mereka membuat aliran ini untuk mengalirkan getah karet ini dan menampungnya di tempat penampungan untuk menampung getahnya, dan nanti kalau sudah kering akan diambil dan untuk dijual, dijadikan satu kotak di tempat cetak-cetakan. Wah, hutan Kalimantan memang sangat keren ya Pak Hari. Ada begitu banyak hal yang tidak disangka ternyata bisa kita temukan di dalam hutan. Mulai dari tanaman pembuat
aksesoris, tanaman untuk obat, dan juga tanaman-tanaman untuk keperluan sehari-hari. Semuanya tersedia di dalam hutan. Dan tanggung jawab kita adalah untuk melestarikannya dan menjaganya. Nah, kita akan masuk lagi ke dalam, kira-kira 3 hektar. Kita ngambil titik dan kita berharap secepatnya akan tiba di ujung. Lalu kita akan melanjutkan ke bagian yang lain. Jadi Eco Green itu satu gerakan untuk melindungi wilayah yang masih ada hutannya. Itu menjadi satu rumah ekologi, rumah ekonomi, dan rumah budaya. Ekologi yang dimaksud adalah ekologi yang berkeadilan, ekonomi yang berkeadilan, dan juga adil terhadap budaya lokal. Nah, ini ada satu upaya untuk melawan gelombang industri ekstraktif, baik di pertambangan maupun di perkebunan kelapa sawit berskala masif. Juga untuk melawan land grabbing yang terjadi di mana-mana untuk industri ekstraktif. Lalu juga untuk merawat air bersih yang terancam oleh adanya industri ekstraktif. Untuk melawan kemiskinan oleh karena industri ekstraktif itu mengambil seluruh lahan livelihood-nya masyarakat. Dan juga untuk melawan ancaman terhadap kesehatan yang disebabkan oleh adanya limbah polusi yang berasal dari baik pertambangan maupun dari perkebunan kelapa sawit. Berbagai jenis penyakit timbul itu disebabkan oleh adanya dampak polusi dari industri ekstraktif. Jadi wilayah ini harus dilindungi menjadi wilayah yang benar-benar ramah ekologi, ekonomi yang adil, dan keberlanjutan budaya lokal, khususnya masyarakat Dayak Maanyan di wilayah Berito. Nah, yang mau dilakukan di sini adalah bentuk pertanian permakultur, di mana ada tanaman, ada perlindungan terhadap hutan sebagai penyedia udara yang sehat, iklim yang sehat bagi baik manusia, binatang maupun juga tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Adanya pertanian, kita akan menanam berbagai jenis tanaman lokal. Tanaman-tanaman yang unggul misalkan ulin, bengkirai, dan macam-macam pohon lokal itu akan dirawat secara khusus. Kemudian tanaman-tanaman obat-obatan yang spesifik di Dayak yang digunakan untuk penyembuhan masyarakat Dayak itu sendiri. Itu akan kita buat dalam satu area tersendiri. Kemudian menanam sayur-sayuran yang semuanya itu organik. Kita tidak akan pakai yang namanya pupuk kimia, tetapi kita menggunakan pupuk organik. Itu berasal dari area ini juga. Dan kita juga akan memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara sapi, babi, yang semua kebutuhannya itu berasal dari
eco green ini. Artinya ada simbiosis mutualisme antara binatang piaraan, tanaman, dan pohon-pohonan yang ada. Mereka saling menghidupi. Kotorannya binatang akan digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Dan sebaliknya, tanaman yang ada itu berfungsi untuk menghidupi binatang piaraan yang ada di sini. Nah, yang diharapkan kemudian adalah masyarakat sekitar sini dari 2 desa. Aspek pendidikan yang mau dilakukan di sini pertama-tama adalah mengajak masyarakat Amperbatu dan masyarakat desa Ampari untuk ikut ambil bagian melakukan gerakan eco green di wilayah mereka masing-masing. Itu mulai dari keluarga. Masing-masing keluarga akan kita ajak untuk ambil bagian. Ayo mari belajar. Kita belajar menanam, kita belajar merawat, dan kita belajar bagaimana memelihara seluruhnya ini sehingga menjadi wilayah yang benar-benar ramah. Bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi semua ini harus ramah untuk anak cucu ke depan. Karena anak cucu ke depan adalah pemilik dari bumi ini. Mereka adalah pewarisnya. Kita tidak boleh menghabiskannya. Karena itu masyarakat harus ikut ambil bagian. Memelihara ekologinya, ekonominya juga harus berkeadilan, dan juga budaya yang mereka miliki juga akan terus dipelihara lewat kebersamaan di dalam eco green ini. Orang-orang dari luar yang ingin mengetahui lebih jauh tentang eco green ini, mereka bisa datang untuk belajar. Di sini ada hutannya yang boleh kami sebut akan menjadi hutan wisata. Orang-orang datang menikmati udara bersih di sini. Mereka melihat pohon-pohon yang bagus yang masih ada terpelihara, dan kemudian mereka juga akan menjadikan inspirasi kemana mereka akan pergi untuk juga membuatnya tempat mereka hidup itu menjadi satu eco green. Tur tanah di area ini sekitar 52 hektar itu sebagian berbukit, ya, ada lembah kecil, ada sungai kecil, dan tanah di sini hampir 100% itu adalah tanah yang subur sekali. Ini bukan tanah gambut, tapi tanah isi yang sangat subur. Itu kesuburannya disebabkan oleh seluruh daun yang turun dari pohon-pohon itu kemudian menjadi humus tanah yang sangat baik untuk segala tumbuhan, untuk semua ekosistem yang ada. Jadi kalau kita merawat, mengembangkan tanah ini, kita akan mendapatkan satu keadaan yang sangat-sangat hijau, ya, sangat-sangat hijau, di mana semua orang boleh menikmatinya dengan sangat bebas. Untuk generasi muda, kita berharap mereka itu kemudian menjadikan tempat ini sebagai tempat belajar untuk menanam dan merawat. Maka kita mau melibatkan anak-anak di 2 desa ini, desa Ampari dan desa Amperbatu. 2 sekolah di desa ini akan kita ajak untuk bersama-sama belajar di tempat ini, bagaimana mereka menanam, merawat, dan menikmati apa yang mereka tanam. Karena ini ke depan adalah milik mereka, bukan milik generasi saat ini, tapi milik mereka dan anak cucu mereka. Mereka harus belajar merawat ini, dan tidak boleh bermental untuk menjual dan mendapatkan duit dan habis, ya, dan tanahnya juga habis. Tapi mereka harus belajar mempertahankan tanah, bahkan sejengkal pun tidak boleh lepas dari genggaman mereka. Karena kalau mereka kehilangan tanah, sama dengan kehilangan hidup, kehilangan nafas, kehilangan masa depan mereka. Mereka harus belajar di wilayah ini.
pertama kita harapan itu misalnya kalau untuk sekarang khususnya masyarakat di daerah Jatim kebanyakan cuma terpusat pada satu usaha, yaitu kalau pertanian itu karet. Nah, karet boleh bagus juga, tapi alangkah bagusnya kalau memang ada semacam tanaman yang lain yang bisa membantu dari karet tersebut. Contohnya misalnya kayak berupa sengun, terus buah-buahan, apa yang bisa dikembangkan, sektor apa itu dari sayur-sayuran, banyaklah yang bisa kita usahakan. Banyak yang perlu kita pikir ke depannya bagaimana bagusnya. Baiklah Pak Hari, itu tadi keseruan tim Bulik Mananjung menelusuri hutan di Barito Timur. Sangat keren dan luar biasa suasananya. Di episode berikutnya, kita akan kembali menelusuri wisata sejarah di Barito Timur. Tetap saksikan terus Bulik Mananjung. Tabe.